Dengan nama Tuhan, kami menginjak tanah ini. Terima kasih, menjadi hormat bagi Tuhan dan sukacita bagi kita semua. Bapak-bapak masih akan menyanyi satu lagu lagi, dan lagu ini semua bapak-bapak yang hadir dalam ibadah ini diundang berdiri untuk menyanyi sama-sama, karena ini lagu sukacita, lagu semangat bagi kaum bapak. Mari semua bapak-bapak berdiri dan boleh menyanyi dari tempatnya, karena ini lagu yang memberi semangat bagi semua nakoda, pemimpin, imam dalam rumah tangga. Lagu itu pasti bapak-bapak tahu, jadi saya undang berdiri.
Ya, yang lain boleh kasih semangat dengan tepuk tangan. Di dalam jemaat, di seluruh GKI, PKB, GKI, terima kasih. Hari ini, adakah anak-anak Papua yang dong bilang bodoh itu, kanibal itu, ada? Mungkin dong bilang ada. Saudara-saudara, tadi kita punya liturgi itu cerita untuk kita. Coba perhatikan bagian depannya di liturgi kita. Di kata-kata yang ditulis dalam surat dari Otto Geisler, dari Geisler, ini dia bilang begini. Ya, semoga matahari yang sebenarnya menyinari kami dan orang-orang kafir yang malang itu, yang telah sekian lamanya merana di dalam kegelapan. Semoga Sang Gembala setia mengumpulkan mereka di bawah tongkat gembalanya yang lembut. Waktu itu mereka masih telanjang. Waktu itu mereka tidak tahu apa itu baju. Waktu itu mereka tidak tahu apa itu sekolah. Itu secara fisik. Dan waktu itu mereka curigaan loh. Yang sekarang ini juga tukang curiga toh. Mereka curiga sekali sama dua orang yang datang. Dong pikir itu setan ini. Orang putih dua yang ada di pinggir pantai itu setan. Karena kita tidak pernah lihat orang yang kulit kayak dong dua itu. Meskipun orang Papua ada keturunan putih macam saya. Ya bersyukur. Artinya, bagi mereka itu hal-hal aneh. Karena itu yang tadi saya tanya, apakah situasi itu masih ada sampai saat ini? Tidak ada kan? Meskipun kita bilang secara fisik, kita akan bikin persenan-persenannya. Sehingga saudara-saudara, kalau hari ini kita mau merayakan 169 tahun kekuatan Allah, sejarah kekelaman itu menjadi spion. Kenapa spion bukan cermin? Karena cermin itu mempresentasikan apa yang kelihatan hari ini. Cermin itu memperlihatkan diri kita yang seadanya di depan cermin itu. Kalau spion itu juga terbuat dari kaca, tapi berbeda. Karena waktu kita lihat spion, kira-kira siapa yang muncul di spion tuh? Kita ke apa? Sesuatu di belakang, bukan kita kan? Karena itu banyak ibu-ibu, banyak orang-orang hari ini jadi spion. Tidak biasa jadi cermin. Susah sekali menjadi cermin bagi diri sendiri, tapi mudah menjadi spion. Jadinya spioner, spiner, jadi mata-mata. Nah saudara-saudara, penting mengingat 169 tahun hari itu. Tapi tidak ada orang yang hidup hari ini yang lahir di tahun 1855 masih ada sampai hari ini. Tidak ada. Semua sudah lepuh. Semua sudah meninggal. Dan kitalah saksi dari kekuatan yang tiba di 169 tahun hari itu. Karena itu mari kita bicara tentang kita saat ini. Mari kita berefleksi tentang kita saat ini. Dalam tema yang besar, tapi juga yang khusus dalam Kolose. Apa yang mau kita belajar? Supaya di 169 tahun, kekuatan Injil yang telah menjamah, membaharui, merubah orang-orang Papua yang kemudian hari ini saja di orang Toraja ini.
terus berfungsi, bergema, merubah kita ke arah mengalami kekuatan Allah yang datang dalam Injil itu. Hari malam waktu kami latihan tarian yang sebentar kami menari, saya cerita dengan Pak Sambara, kita bapak yang Toki Gendang tadi itu, ini orang Toraja yang hebat. Kami dua bicara tentang bagaimana orang Toraja menjadi berguna dan menjadi berdaya untuk tanah Papua, bukan memperdaya orang Papua. Berguna, berbeda ya, menjadi berdaya dan memperdaya, berbeda. Cerita panjang, tapi satu yang saya pikir penting sekali untuk semua orang Toraja, jangan jadi panitia saja terus datang, nanti setelah itu terdatang lagi. Dalam kasih Tuhan, Pak Peter cerita untuk saya bahwa di Papua itu sudah 169 tahun. Di Toraja itu baru 111 tahun Injil di Toraja. Mana yang lebih tua? Tepuk tangan. Karena itu saudara-saudara yang tinggal di atas tanah ini, yang menerima Injil di atas tanah ini, bersukacitalah saudara menjadi orang yang menerima Injil kekuatan Allah lebih dulu dari tanahmu. Bilang terima kasih Tuhan bahwa saya datang di Papua. Sukacita. Itu kekuatan Injil Allah. Harus berdasarkan sejarah. Kalau Pak Peter salah nanti kami bicara dengan dia. Bukan saya, karena saya terima informasi dari Pak Sambara. Bapak dia cerita untuk saya, ternyata ada orang Papua yang sudah datang menginjili orang di Toraja. Di bagian mana saya terhafal, tapi yang penting Toraja. Itu ada namanya Bapak Ayur Baba. Lalu kemudian banyak sekali saudara-saudara berharap di antara Bapak Ibu ada juga yang ikut dalam cerita itu. Datang tinggal di Papua karena dong punya saudara perempuan kawin dengan Bapak Heipon dari Serui. Jadi orang rasa nyaman lah pergi tinggal di Papua. Tidak takut nanti dapat makan. Yang kedua juga karena memang sama-sama kitong dari gunung. Jadi jangan takut, bisa baku makan. Jadi artinya bahwa kalau hari ini kita merayakan 169 tahun secara khusus dalam lingkungan Jemaat GKI Martin Luther Sentani dengan sponsor dari etnik Toraja dalam GKI di Tanah Papua sejak tahun 2023 telah dirayakan, dimeriahkan dengan yang namanya etnik Nusantara dalam gereja ini. Kemudian setiap suku bangsa diberi ruang untuk menceritakan bagaimana mereka hidup di atas tanah Papua. Dan itu karena apa? Karena apa? Karena Injil. Karena kekuatan Allah dalam Injil. Kalau bukan, maaf siapa mau suruh kamu datang di sini untuk tunjuk-tunjuk kamu budaya di sini? Kami juga punya. Begitu kan? Tapi yang benar adalah karena kekuatan Injil. Karena itu Bapak Ibu, saya sangat bersyukur di bagian bacaan kita melihat bagaimana pengalaman orang-orang di Kolose diberi nasihat oleh Rasul Paulus untuk kekuatan Injil Allah itu. Jadi hari ini saya ingin mengajak kita untuk tidak tinggal dalam bayangan masa lalu. Tidak lihat di spion saja terus, tapi mari lihat di kaca muka. Karena kalau lihat spion saja terus, nanti apa? Tabrak tuh. Karena tinggal lihat samping terus, ada lihat yang sebelah. Jadi spion itu menuntun kita, menolong kita sewaktu-waktu boleh melihat ke masa lalu. Tetapi kaca di depan kita mengajak kita melihat kita di hari ini untuk pergi ke masa depan. Itu yang mau kita lihat. Sehingga secara fisik kita hari ini bersyukur bahwa Papua mengalami perkembangan oleh karena kekuatan Injil Allah. Meskipun cerita sejarah menceritakan bahwa sebelum 1855 sudah ada pedagang-pedagang yang berjumpa dengan orang-orang Papua yang lain, tetapi mereka masih hidup di dalam kekuatan kuasa-kuasa alam, pengayaan, pembunuhan, dan seterusnya. Sehingga hari ini kalau kita bercermin pada kekuatan Injil Allah itu, maka kita bisa melihat bahwa Papua sudah mengalami perkembangan
yang luar biasa. Salah satu contohnya, bukan saya lagi tapi salah satu contoh, mau tidak mau, setuju tidak setuju, sakit hati kah, sukacita kah, Papua sudah menjadi 6 provinsi. Okelah, apapun alasan yang lain, tetapi dalam perkembangan kita mengakui bahwa itu satu tanda kemajuan yang luar biasa. Kita bersyukur bahwa hari ini, mungkin saya mau bilang 80, sekian persen anak-anak Papua sudah sekolah, bahkan menjadi doktor, profesor, pemimpin bagi mereka sendiri. Kita bicara tentang orang asli Papua karena berhubungan dengan sejarah dan kekuatan kuasa Injil Allah, sehingga kita tidak lagi berpikir bahwa orang Papua itu orang yang tertinggal, orang yang latar belakangnya gelap dan seterusnya, sesuai seperti 5 Februari 1855. Tapi Papua hari ini telah mengalami transformasi, telah mengalami perubahan, sehingga kita bisa ada sebagaimana ada hari ini. Dan tema kita, pemberdayaan Papua untuk penginjilan bagi dunia, dibangun bersama oleh setiap orang yang diizinkan Allah lahir, besar, tinggal, dan hidup di atas tanah ini. Sehingga yang membedakannya hanyalah nama Papua, tapi kita semua hidup dalam satu kekuatan, yaitu kekuatan apa? Kekuatan apa? Coba kamu pakai suara yang kuat, susu semangat, dan suara yang besar, baru kamu macam mau bisik-bisik saja. Kekuatan apa? Yang besar. Yes, benar. Terima kasih anak kecil yang bersuara lebih besar nih. Kekuatan Injil, bukan kekuatan kita, bukan kekuatan siapa-siapa. Mari kita lihat. Supaya setiap orang ada dalam kekuatan Injil dan hidup sebagai orang-orang yang memberdayakan kehidupan di atas tanah Papua untuk menjadi penginjilan bagi dunia. Mari kita baca bersama-sama ayat 1 dan ayat 2 dari bacaan ini sebagai bagian pertama yang saya percaya dan saya coba mengerti pesan dari Rasul Paulus untuk setiap orang di tanah Papua melalui surat ini untuk menjadi orang yang memberdayakan kekuatan Injil Allah. Pertama, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Saudara-saudara yang Tuhan sayang, karena kita percaya Injil adalah kekuatan Allah, demikianlah Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 cerita. Maka saya mau bilang, kalau hari ini di 169 tahun kita terima surat ini, maka saya mau membacanya seperti ini. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus Yesus di tanah Papua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Bagian ini, mari berbeda dari tadi yang terima kasih sudah datang, tetapi bilang pada saudara kanan kirimu, kasih karunia Allah Bapa menyertai saudara. Silahkan, sebab saudara sedang menerima surat ini di atas tanah Papua. Silahkan. Hari ini bukan orang Toraja, hari ini bukan orang Batak, hari ini bukan orang Ambon, bukan orang Papua, tapi hari ini kasih karunia bagi saudara-saudara di tanah Papua. Damai sejahtera Allah bagi saudara. Itulah kekuatan supaya saudara menjadi berdaya, saudara menjadi kuat untuk cerita. Jangan tunggu besok jadi majelis baru mau cerita Injil. Karena lama jadi majelis 5 tahun. Baru jadi majelis, itu pun kalau dapat kesempatan, kalau terada ya sudah. Jadi cerita yang paling penting adalah mulailah dari dirimu, dari keluargamu untuk memahami, mengerti, menyadari bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa selalu menyertai saudara di mana saja saudara berjalan. Karena saudara termasuk dari orang yang didoakan
oleh Otto dan Gesler sejak hari itu. Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Berbahagialah saudara yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, yang hidup di atas tanah Papua. Bukan hanya karena Alkitab, tapi hari ini di Papua kita bebas bikin sembahyang saja toh. Bebas bikin ibadah kan? Adakah pengalaman Bapak Ibu bikin Natal di rumah terus ada yang datang larang? Bersukacitalah saudara menjadi orang yang hidup di atas tanah Papua. Karena itu, selalu bilang pada dirimu waktu saudara ada di atas tanah Papua ini, bahwa Allah Tuhan kita, Allah Bapa saya menyertai saya. Jadi mau jadi anggota DPR atau kerja menjadi tukang kayu, mebel, ini kebanyakan kita keluarga Toraja, atau piara babi, jual daging babi, bilang pekerjaan itu diberikan oleh Allah sebab saya ada di atas tanah Papua. Kalau saya terada di sini, mungkin bukan pekerjaan ini yang saya kerjakan. Karena itu bangun setiap pagi dan bilang, puji Tuhan, damai sejahtera Allah menyertai saya di atas tanah Papua. Saya harus jadi orang yang berguna untuk tanah Papua. Ini bukan hanya untuk saudara-saudara di Indonesia, tapi kita juga orang Papua Jangan karena ini khotbah kita bilang, oh ya kami yang bukan orang Papua itu dengar. Terus yang orang Papua mau jadi apa? Kita bersama harus selalu bilang, diberkatilah saya yang menjadi orang yang hidup di atas tanah Papua. Bayangkan, orang yang hidup di atas tanah Papua saja diberkati, apalagi kami yang orang asli Papua nih. Berkat double-double. Amin kah tidak Berkat double untuk orang Papua. Karena itu, bagaimana kita memandang berkat itulah yang berbeda. Dan itu yang mari mau kita lihat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya coba menemukan bahwa hal kedua yang sanggup membuat seseorang dapat menjadi berdaya, dapat menjadi berguna untuk penginjilan, jangan untuk dunia, tapi untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk lingkungannya, untuk jemaatnya. Salah satu itu tadi kita PKB dong sudah menyanyi. Tepuk tangan untuk PKB. Bapak-bapak yang lain juga sudah ikut berdiri. PKB yang menyanyi ini dong pun nama itu PKB Wilsa. Ini tadi saya pikir Wilsa itu Wilsa Wanma kah? Wilsa Huta Barat kah? Tapi Wilsa itu artinya wilayah 1. Jadi nanti ada Wildu lagi. Nah saudara-saudara, mari kita lihat. Untuk menjadi berdaya dalam pekabaran Injil, apa yang harus kita lakukan? Supaya jangan hidup biasa-biasa saja. Yang pertama adalah, saya menemukan, pakailah kelakuan anak-anak kerajaan Allah. Pakailah kelakuan anak-anak dari tanah surga, bukan tanah Papua. Kelakuannya apa? Ini yang Rasul Paulus tulis. Yang pertama, kelakuan itu adalah kelakuan berdasarkan iman dan kasih. Saya ambil kelakuan itu dari ayat 3 dan 4. Kelakuan anak-anak kerajaan Allah adalah anak-anak yang punya iman dan kasih. Kalau orang sudah punya iman dan kasih, maka ia akan melahirkan kebiasaan, kelakuan mengucap syukur. Kalau orang tara punya iman, apalagi tara punya kasih, tidak tahu bersyukur. Yang ada adalah bersungut. Orang itu akan tahu bersyukur dan tahu berdoa. Jadi kita akan cek kelakuan kita mulai sebentar pulang dari ibadah ini, tiap hari. Apakah saya ini orang yang tahu bersyukur kah? Terada. Orang yang tukang sungut, tukang marah, tukang curiga, tukang emosi, tukang iri hati. Itu kalau orang kayak begitu, orang ini sebenarnya dia adalah orang yang hidup di tahun 1855. Bukan orang di tahun 2024. Karena itu kelakuan kegelapan. Jadi tadi saya tanya, kami bilang tidak ada. Ya bagus kalau terada. Kalau masih ada,
periksa sendiri. Secara fisik terada, tapi ini kelakuan ini. Orang yang tahu berdoa, dia selalu berdoa dalam kasih dan ucapan syukur. Ini namanya kelakuan ilahi, karakter ilahi. Ini namanya kekuatan spiritualitas Injil yang menggerakkan seseorang mengalami karakter ilahi Allah. Di bahasa-bahasa KKR dong bilang, kamu harus punya karakter ilahi. Karakter ilahi itu apa? Kelakuan seperti Tuhan sedang ada di dalam kita. Sangat sederhana. Dia menuliskan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi Bapak Ibu, ingat ini, kelakuan, karakter, kepribadian, tingkah laku, sifat, kebiasaan. Orang-orang yang bisa berguna untuk pemberdayaan Papua, keluarganya, pribadinya, untuk penginjilan, jangankan bagi dunia, mulai dari keluarga. Untuk penginjilan bagi keluarga, untuk penginjilan bagi tetangga, untuk penginjilan bagi suami, penginjilan bagi istri, bagi anak-anak, bagi jemaat, bagi Papua dan bagi dunia. Kalau besar baru masuk itu susah, kecil baru keluar itu gampang. Tapi begitulah, mulailah dari rumahmu, lalu keluar ke orang lain. Jadi majelis, petugas, pelayan, badan pelayan unsur, mulai cerita Injil di rumah ya. Jangan sampai nanti tugas baca firman melayani firman di rayon baru sibuk baca Alkitab, tapi tidak tahu baca Alkitab di dalam rumah. Begitu ya. Bapak-bapak terima kasih banyak. Mulailah menyanyi di dalam rumah. Jangan nanti mau menyanyi di luar baru pergi latihan. Tapi latihlah di rumah dalam nyanyian syukur tiap hari dalam keluarga, minimal 1 minggu 1 kali. Kumpul anak istri seperti bapak latihan menyanyi, mari kita latihan menyanyi. Itulah penginjilan yang sederhana. Supaya kekuatan itu menjadi kekuatan yang dimulai dalam rumah. Ibu-ibu, jangan sibuk saja untuk hal-hal yang di luar mengajar orang gampang, tapi mengajar diri sendiri susah. Mulailah cerita pada dirimu dalam pergumulan apapun, dalam situasi apapun saya, Tuhan Allah sumber damai sejahtera itu menyertai saya. Itulah kelakuan-kelakuan yang sederhana. Ucapan syukur, iman, dan kasih. Mulailah juga dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak memberitakan Kristus, dirubah dengan kebiasaan untuk memberitakan Kristus. Mungkin kita bilang, kebiasaan iman dan kasih itu seperti apa? Saya percaya di dalam jemaat ini, untuk anak-anak muda hari ini, tidak ada yang kalau ketemu dia punya teman, lalu pakai kaki 4 panggil nama temannya. Itu ingat ya, bagian ini. Ada yang bilang, hei setan, lama sekali tuh tidak ketemu nih. Bagaimana ya ketemu setan? Itu kebiasaan yang salah. Kasih itu mengajarkan kita menerima mereka, menguatkan mereka dengan apa adanya mereka. 169 tahun menolong kita menjadi orang yang sanggup memberitakan Injil dan memberdayakan penginjilan di atas tanah Papua. Satu contoh yang sederhana. Kemarin malam saya mengalami 2 pengalaman yang saya coba untuk pikir bahwa ini penginjilan yang saya lakukan bukan di atas mimbar, tapi penginjilan sederhana yang mungkin lucu, tapi itu yang saya pahami. Saya pernah pulang ibadah, kebetulan bawa mobil sendiri. Dicegat, saya lewat jalan belakang. Di Kampung Harapan, di Netar itu jalan belakang, saya lewat situ. Dicegat oleh satu kelompok anak-anak, ini hari Minggu, yang seperti biasa, duduk minum di jalan itu. Terus dong kasih berhenti saya, lalu satu bilang, bos, bisa minta 10.000 kah tambah-tambah? Terus saya bilang, tambah untuk beli apa? Ah sudah, jangan tanya-tanya, kalau ada, kasih sudah. Saya bilang, aduh ini saya baru pulang gereja, jadi saya punya uang, saya sudah kasih masuk di persembahan. Yang satu kebetulan dia kenal saya, dia bilang, ah mama pendeta. Yo sudah. Terus saya bilang, tapi saya bisa kasihkan sesuatu. Terus dia bilang, apa?
Saya bilang, jangan marah ya, saya berdoa untuk kamu. Saya bilang, sama pendeta jalan sudah. Jangan berdoa untuk orang, sama pendeta, aku malu ini. Saya bilang, iya sudah, yang penting kamu tahu kalau saya mau kasih kamu sesuatu. Itu berdoa, kan saya tidak ada uang. Baru saja kemarin, di Bank Mandiri situ. Satu anak, karena dia lihat saya keluar dari ATM, dia kejar saya. Terus dia bilang, bos. Saya balik baru, saya bilang, bagaimana? Tunggu kerja sama-sama satu tempat, kan? Kau panggil saya bos. Terus dia tertawa. Jadi saya pegang dia tangan, saya bilang, mari. Dia bilang, tambah-tambah kah? Saya bilang, saya tahu, pasti kau minta tambah-tambah untuk beli botol, toh? Dia bilang, iya, sudah tahu, jadi kasih sudah. Saya bilang, aduh jangan kau marah, ini saya tadi baru kasih masuk uang di ATM, jadi tidak ada uang, saya tangan. Terus dia tertawa, saya bilang, pasti kau bilang saya pergi bawa, toh? Terus dia bilang, mama tahu Terus saya bilang, kawan, ini cuma ada tapi tidak cukup untuk beli botol. Beli rokok saja bisa. Terus saya bilang, iya mama tahu, saya perasaan sekali. Saya bilang, iya saya tahu kau perasaan. Tapi jangan kau marah, saya bisa berdoa dengan kau kah? Dia bilang, aduh mama yang itu mau pulang baru mau berdoa di rumah saja. Saya mengerti secara sangat sederhana begini. Kalau saya khotbah di mimbar hari ini, Bapak Ibu yang dengar ini adalah orang-orang yang ada di sekeliling Injil Tuhan. Tapi bagaimana saya bisa cerita Injil sama orang, sama anak, sama bapak, sama istri yang tidak pernah ada di sekeliling Injil Tuhan? Bagaimana saya menjadi berdaya, berguna untuk pemberitaan Injil? Yang pertama adalah saya harus menerima mereka dengan kasih. Ubahlah paradigma, ubahlah cara pikir kita terhadap hal-hal yang membentengi, membatasi kita, sehingga kita menganggap orang-orang, pengalaman mereka adalah situasi yang tidak pantas dan tidak layak kita hidup bersama. Saudara-saudara, kita dapat menggunakan kelakuan dan karakter ilahi Allah, tapi kita tidak kemudian menjadi orang-orang yang tercemar. Tapi karakter itu menolong kita untuk menjadi berdaya, sehingga kekuatan Injil yang memberkati kita juga memberkati orang lain. Bukan mungkin, tapi sudah pasti bahwa tidak ada seorang pun yang tidak punya kekurangan dan kesalahan. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa sampai hari ini. Karena itu, kalau kita bilang orang Papua di tahun 1855 itu hidup dalam kegelapan karena kelakuan mereka, karakter mereka yang jahat. Tapi bagi saya itu secara fisik. Tapi roh dan jiwa mereka, karakter mereka, mungkin mereka hidup dalam situasi mereka sendiri. Karena itu jika kita yang hidup hari ini secara fisik di dalam terang Tuhan, di dalam kekuatan Injil Allah yang menerima moto GKI dari Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Ada yang hafal? Ada di kita punya liturgi tadi juga. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam apa? Dalam Tuhan. Jangan sampai dong balik. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu lebih gelap lagi. Karena kelakuan yang di kegelapan itu bawa ke dalam hidup yang terang cuma karena listrik saja. Cuma karena ada PLN sudah tembus-tembus sampai ke pedesaan. Jadi bukan hanya sumber air yang sudah dekat, tapi sumber terang juga sudah dekat. Terang fisik, tapi rohaninya tidak. Nah itulah yang mau kita terima dari bagian ini sebagai bagian yang pertama. Yang kedua, apa yang mau kita belajar dari surat Kolose ini? Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan sayang, kalau kita sudah menerima kekuatan Injil Allah dan berjuang hidup di dalam karakter ilahi Allah, maka karakter ilahi Allah yang datang melalui Injil itu harus mengalami perkembangan, berbuah dan berefek. Itu dituliskan di ayat yang ke-6. Injil yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Haleluya Bapak Ibu. Injil itu telah kamu dengar. Saya percaya semua orang yang datang ke gereja hari ini adalah orang-orang yang bukan hanya mendengar, tapi melakukan. Karena itu di hari Senin, mungkin pikir kemarin sudah ibadah, 5 Februari saja terapa-apa. Tapi saudara memilih
untuk datang. Karena saudara percaya kekuatan Injil yang saudara terima itu. Dan kekuatan Injil itu kemudian memimpin orang. Dan itu kalau kita kembali ke karakter ilahi tadi, dalam karakter ilahi yang kelihatan itu adalah doa, ucapan syukur, iman, dan mewujud dalam kasih itu. Di sini dia bekerja di dalam pikiran. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kekuatan Injil, bagus sekali. Dia bukan cuma hanya bekerja di alam spiritualitas, bukan hanya bekerja di alam roh, tapi dia bekerja sampai kepada pikiran dan akal. Karena itu dia bilang, hikmat dan pengertian yang benar tentang Allah. Jadi, kalau orang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, pikirannya juga pasti pikiran positif, bukan pikiran terbaik. Karena ada orang yang boneka, ada orang yang wayang. Bapak Ibu tahu wayang dan boneka toh? Tindakan wayang, tindakan boneka, tapi pikiran-pikiran terbaik. Tidak boleh. Karena orang yang dikuasai oleh Injil, pikirannya juga harus pikiran yang positif. Bapak Markus masih semangat kah? Masih dong. Oh masih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya, karena kita ada di 169 tahun Injil masuk di tanah Papua. Dan kita tentunya ada dalam suasana sukacita dan suasana gembira. Kita harus bersyukur ya. Betul. Ya, karena rasa syukur itu kita semua akan menyaksikan sebuah atraksi budaya yang dipercaya tarian ini adalah tarian syukur. Silakan Bapak Markus mau sampaikan, Pagelu itu sebenarnya tarian tentang apa dan mengapa tarian ini harus ditarikan? Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sering kita mendengar dan bahkan di setiap acara orang Toraja, terlebih khusus di acara syukuran atau orang nikah, sudah sering kali kita mendengar acara dan bahkan di dalam acara itu ada tarian. Dan tarian itu ketika diperagakan tentu seiring juga disampaikan tentang makna, arti atau tujuan dari tarian itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebelum para adik-adik anak-anak kita masuk untuk memberikan tarian yang terbaik, mari kita berikan aplaus sekali lagi. Tahu inang senga iya kenang toseng, inang lain iya kenang tolai, talana tiro raka duka matanta, talana kita raka pentirota, kumua belanda inde kombongan masalo na puang, ulendui allo karampuan na inde kada balok, tu kada pura mangka di allu, anda menda di sukaran aluk masero pindan na puang matua, ilan te padang tomak kuli malotong, tu tonto taping kilalay lan allo katuan ta ulendui sang tahun, anda madin duka to lanti allo to temo si patuki makure semanga belana dilambi omo tu umpakaraya diona allo kamada tuan na indek kada balo tulamen dari kama totoran lu dio may puang matua lako batang di kaleta den no upa di paupa paraya di paraya anna menda di pak pasakya na puang matua lako batang di kaleta lanti allo tatingayo totemo.
Meolikomie. Bapak Ibu yang terkasih, tarian Pagelo yang ditampilkan oleh anak-anak kita pada siang hari ini adalah tarian khas dari Tanah Toraja yang memiliki arti dan makna dalam setiap gerakan, dan terlebih dalam tarian ini merupakan suatu gambaran kehidupan manusia yang sering kita jumpai dan kita jalani dalam kehidupan kita hari lepas hari, di mana dalam tari-tarian ini ada kurang lebih 12 gerakan dan ada 8 gerakan inti yang senantiasa dan bahkan akan diperagakan oleh anak-anak kita. Dan dalam tarian Pagelo ini, untuk memberikan apresiasi kepada penari, tentunya kita akan memberikan suatu tanda sukacita, yaitu melalui matoding, atau biasa disebut memberikan saweran kepada para penari sebagai rasa semangat untuk para penari dalam melakukan tarian-tarian. Iya, Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk seluruh penari yang dengan gemulai dan juga dengan jari-jari yang lentik mereka menari mengucapkan tanda syukur karena 169 tahun masuk di tanah Papua. Iya, kami persilakan kepada Bapak Ibu Jemaat yang mungkin akan matoding, kalau bisa tidak punya seperti yang pakai, iya, bisa langsung matoding kepada kotak-kotak yang telah kami siapkan, dan seluruh hasil dari matoding Bapak Ibu akan kami berikan kepada panitia pembangunan gedung gereja Martin Luther Sentani. Iya, Ambe, sepertinya saya juga mau menari supaya saya disawer ya. Iya, asik. Hai. Hai. Iya, mari Bapak Ibu sekalian, kita matoding. Iya, tadi Wilsa, bagaimana Wilsa, mau matoding? Silakan. Ayo Wilsa. Hihi. Hihi. Iya. Iya, kalau punya uang merah mau kasih boleh, uang biru boleh. Uang yang berwarna lain juga boleh ya. Begitu ya Ambe? Iya. Indo Mapen tidak berat kepala kah? Indo bilang aman, belum. Iya. Iya. Indo Mapen punya kepala tidak berat toh? Aman?
Asik. Hiha. Iya. Ini masih tanggal 5 ya, masih tanggal muda. Pasti stok di dompet juga masih banyak. Iya. Indo Pendeta punya aman. Aman. Iya. Bapak Sekretaris kayaknya punya koleksi ya uang biru ya. Iya, kami silakan untuk Bapak Ibu mungkin jemaat sekalian yang ada di bawah di lantai 1 atau yang ada di seputaran gedung gereja. Mari silakan, masih dikasih kesempatan untuk Mak Toding. Iya. Indo Mapen punya aman. Aman. Tidak berat toh Indo. Mapen boleh ya? Iya, katanya Bapak Sekretaris bilang Mapen kosong. Iya. Masih ada yang mau sawer kah? Iya Bapak Sembiring, masih ada? Oke. Iya, saya belum lihat Bapak Nangangor ini masih ada di belakang kue ini. Belum sawer kah Bapak? Iya. Iya. Terima kasih kepada penari, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Meolikomi, tolepi, pisampa. Jemaat Kristus Yesus, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.